Kali ini kita mulai dari saat Fran sedang membagikan kari kesukaannya ke orang-orang di daerah kumuh. Ya intinya sekarang Fran lagi ngadain pesta makan bareng, jadi kita skip aja. Di cerita sebelumnya, Master sudah mulai sadar kenapa rencana mereka mudah diketahui oleh musuh. Sebelum kembali ke daerah kumuh, Master ngomong dengan Miriam melalui telepati dan mengaku sebagai Jet. Dia menjelaskan sebuah rencana kepada Miriam, dan Miriam mengasih tahu rencana itu kepada Selena. Saat sedang makan-makan, Fran selalu menyebut nama Master. Selena melihat Fran sangat menyukai Master. Kemudian Selena ngomongin rencana yang Miriam kasih tahu lewat telepati. Master menjawab telepati itu dan mengaku sebagai Jet. Selena tahu kalau Jet itu adalah Dark Wolf. Jadi dia menyadari bahwa yang sedang berbicara sekarang adalah Master yang selalu disebut oleh Fran. Master mengaku itu dan meminta maaf telah berbohong. Mereka berencana untuk menjalankan rencana yang telah mereka buat, yang sengaja memang tidak dikasih tahu ke pembaca. Di tempat lain, Sandy teriak karena rencana Selena yang ingin menyerang istana terpisah untuk menguasai istana utama. Miriam udah nyuruh anak buahnya untuk nyebar rumor tentang serangan ke istana terpisah. Hal itu akan memperkuat penjagaan di istana terpisah. Ya, kita sebut aja istana kedua. Jadi istana utama akan kekurangan penjaga. Miriam mengandalkan Sandy untuk bertarung sekali lagi. Sandy kemudian ingin bertemu dengan Selena, tapi Miriam bilang kalau Selena selalu pindah tempat. Jadi Selena akan menemui Sandy nanti. Setelah berpisah dengan Sandy di markas bawah tanah, Miriam dan Fran bertemu dengan orang-orang yang membantu menyebarkan rumor serangan palsu. Mereka adalah mantan penjaga Selena dan termasuk dalam tim Dragon Scale atau Sisik Naga. Mereka bertugas untuk menyerang istana kedua. Miriam di sini meminta maaf karena tidak bisa menjelaskan seluruh rencananya. Mereka tidak masalah dan percaya pada Miriam dan yang lain. Saat mereka sedang mengobrol, terdengar suara pasukan Suarez yang dipimpin oleh Roger dari atas. Mereka mendapat laporan kalau rumah yang sekarang mereka periksa terdapat tahanan yang kabur. Miriam dan yang lain masih memantau keadaan. Karena tidak ada jawaban, pasukan itu mendobrak pintu dan menangkap beberapa anak yang berasal dari luar sidran. Roger bilang ke orang-orang kalau mereka harus memberitahu tempat persembunyian Miriam dan Selena. Jika tidak, mereka akan divonis bersalah. Roger nambahin kalau Suarez akan membayar orang-orang yang bisa membawa dan memberikan informasi tentang Miriam dan Selena. Satu anak yang tertangkap bilang kalau Fran dan para tuan putri tidak ada di sini. Roger memukul anak itu, dan dia udah dapat info kalau putri dan yang lain itu bersembunyi dekat sini. Roger kemudian berencana membunuh anak itu karena melawan Suarez dan menyembunyikan keberadaan tuan putri. Fran mendadak melompat keluar dan sangat marah pada Roger sampai nyebut Roger babi. Fran menebaskan pedangnya ke arah Roger hingga Roger terbelah menjadi dua. Satu orang dari pasukan mengancam untuk membunuh anak yang tadi. Miriam langsung ikut keluar dan memukul orang itu dengan tongkatnya. Miriam sangat kecewa karena mereka semua sudah kehilangan kebanggaan sebagai bajak laut sidran. Pasukan itu mulai menyerang Miriam. Ada satu orang yang kabur sambil membawa anak kecil. Tapi dia langsung terkena tebasan dari sosok misterius. Fran minta maaf pada Miriam karena ulahnya jadi seperti ini. Saat itu muncul Mbak Selena yang menarik perhatian semua orang. Ya gimana nggak menarik coba. Selena mulai berpidato di depan orang-orang. Salah satu prajurit Suarez ada yang berisik dan motong pidato Selena. Prajurit itu langsung dilempar batu sama warga dan disuruh dengerin perkataan Selena. Selena bilang kalau kekerasan banyak terjadi karena kakaknya Suarez. Dia bahkan berani menyakiti anak-anak tidak bersalah. Dia juga bilang kalau Suarez berencana menjadikan orang-orang daerah kumuh menjadi budak. Selena bertanya pada warga, apakah mereka semua mau dengan kehidupan seperti itu di bawah kepemimpinan Suarez? Selena negasin lagi kalau mereka harus bertindak sebelum terlambat. Mereka akan menyerang istana kedua dan mengambil alih istana utama. Selena menyadari dirinya lemah, maka dari itu dia memohon bantuan dengan sungguh-sungguh pada para warga Sidran untuk membantu dirinya, demi mengambil hak-hak mereka dan mengembalikan kehidupan yang penuh kebanggaan. Para warga bersemangat mendengar itu dan akan ikut membantu melawan Suarez. Pidato Selena telah membangkitkan kembali semangat juang bajak laut Sidran di masa lalu. Saat itu ada satu orang terluka yang ingin bergabung dengan pasukan. Meskipun sudah dilarang, dia tetap kukuh untuk ingin ikut pasukan. Setelah itu, mereka mulai bergerak untuk melakukan penyerangan. Di istana utama, Julius melapor kalau faksi Selena telah bergerak. Suarez tidak kaget karena sesuai dengan info yang sudah didapat. Sepengetahuan Suarez, faksi Selena ini akan mengarah ke istana kedua dan mengubah haluan di tengah jalan ke istana utama yang sedikit penjaga. Tapi sekarang istana utama itu dijaga lebih ketat dan istana kedua dijaga lebih sedikit orang. Suarez menantikan kekalahan mereka di istana utama. Namun pada kenyataannya, faksi Selena tidak mengubah arah dan meneruskan serangan ke istana kedua yang dengan mudah bisa ditaklukkan. Setelah jatuhnya istana kedua, Sandy menghampiri Miriam dan marah-marah karena rencana yang dikasih tahu ke Sandy itu berbeda. Miriam hanya tidak bisa menahan semangat orang-orang dan terbawa arus untuk menyerang istana kedua. Di tempat lain, Fruto dan Satya ingin dibawa pergi oleh orang-orang dari Kesatria Ekor Naga karena istana kedua sudah ditaklukkan. Fruto menolak dibawa dan mencoba mengeluarkan pedang iblis miliknya, tapi tidak ada reaksi apapun. Iblis itu tidak mau keluar kalau belum membahayakan nyawa mereka.
Saat itu datang seseorang dari pintu dan membunuh ksatria ekor naga. Orang itu adalah Fran yang datang untuk menyelamatkan mereka berdua. Fran senang melihat mereka berdua aman, dan akhirnya mereka berpelukan. Mereka cerita kalau sebelumnya mereka sempat mau nyelamatin Fruto dan Satya, tapi gagal karena ada Amogus di antara mereka. Fran kemudian mengeluarkan panah angin yang menyerang jubah milik Sandy. Fran menggunakan telekinesis dan mengambil Nokia 3310 yang disimpan oleh Sandy. Fran jelasin kalau Nokia itu merupakan alat sihir untuk berkomunikasi dengan Suarez. Master mengetahui alat itu saat mereka diminta ulang untuk menyelamatkan Satya dan Fruto. Master menggunakan skill deteksi kebohongan dan pendeteksi sihir yang membuatnya menemukan item sihir di tubuh Sandy. Master belum memberitahu itu kepada orang lain dan menggunakan itu untuk menyusun rencana. Sandy di sini membela diri kalau itu alat yang dia temuin saat kabur dari aksi penyelamatan pertama. Fran bertanya kepada Sandy kenapa Fallujah tidak datang kalau faksi Suarez tahu mereka akan menyerang istana kedua. Miriam nambahin kalau kemungkinan Sandy ngasih tahu rencana palsu penyerangan ke istana utama itu. Jadi tidak ada pasukan utama kerajaan yang datang ke istana kedua. Sandy masih membela diri kalau ada kemungkinan orang lain yang menyebar rencana palsu itu, sehingga pasukan Suarez tidak ada yang berjaga. Miriam negasin kalau yang tahu rencana itu hanya Miriam, Selena, Fran, dan Sandy. Sandy malah bilang kalau kemungkinan Slade yang menguping dan memberitahu rencana itu kepada Suarez. Fruto tidak percaya jika Slade adalah pengkhianat, karena Slade sudah melakukan kontrak dengan iblis yang akan memberitahu keluarga kerajaan jika dia berkhianat. Sandy ngasih tahu kalau Slade itu udah mati, jadi kemungkinan iblisnya itu juga sudah hilang. Saat itu, pria kumuh bertudung datang dan menghampiri. Orang itu ternyata adalah Slade. Slade selamat karena kekuatan iblisnya dan dirawat oleh orang-orang di daerah kumuh. Slade dari dulu curiga dengan Sandy dan alasan dia kabur dari Leidos juga hanya kebohongan. Satya masih mencoba percaya pada Sandy dan menanyakan alasan Sandy melakukan hal tersebut. Namun Sandy malah mengaktifkan sihir kegelapan kepada mereka semua dan menyandra Satya. Sandy menyuruh Fran untuk tidak bergerak atau leher Satya akan tertancap pisau. Sandy cerita kalau dia sudah bertahan selama 10 tahun di Peleas untuk mencuri Diabolos. Fruto masih belum sadar juga kalau Sandy ini musuh. Sandy jelasin kalau penculikan Fruto dan Satya termasuk juga percobaan pembunuhan mereka di penginapan adalah perintah dari Sandy. Jadi tidak ada lagi acting menjadi orang baik. Sandy kemudian sedikit menggores leher Satya dan memasangkan sebuah kalung ke lehernya. Sandy memerintahkan Satya untuk menusuk matanya jika ada yang melawan perintah Sandy. Satya menuruti itu dan menyiapkan ancang-ancang. Kalung itu ternyata adalah purwarupa kalung budak yang bisa memaksa orang lain untuk mematuhi perintah selama 3 hari. Sandy juga menyuruh Fruto untuk menggunakannya. Fruto mendapat perintah untuk menusuk dadanya sendiri jika ada yang melawan perintah Sandy. Dengan ini Sandy bisa menguasai kekuatan iblis dan menyuruh Satya dan Fruto untuk memanggil Diabolos untuk membunuh semua orang. Fruto kemudian teringat ingatan masa lalu. Sewaktu kecil, Satya dan Fruto itu pernah diberitahu kalau mereka adalah pemilik iblis. Tapi iblis itu tidak akan keluar kecuali nyawa mereka dalam bahaya. Mereka mulai menyakiti diri sendiri sampai mereka terbiasa dengan rasa sakit. Dan saat mereka ingin saling tusuk, iblis itu muncul. Psycho juga nih anak dua. Gua kira Satya ini kalem-kalem gitu. Ternyata Psycho. Sandy masih maksa untuk mereka ngeluarin Diabolos, tapi nggak bisa karena alasan tadi. Akhirnya mereka berdua masuk mode Psycho dan mengarahkan pisau untuk saling bunuh dengan benar-benar mempunyai niat membunuh. Setelah itu muncul asap yang memunculkan 2 iblis dan menghentikan pisau yang mengarah ke tubuh mereka. 2 iblis itu merupakan 2 pilar dari 72 pilar yang melindungi Peleas. Keluarga Peleas main kodam ternyata ya. Punya Fruto ini namanya Bune, iblis naga, dan punya Satya ini Runaway, iblis tipe racun. Kemudian kedua iblis itu mengeluarkan senjata masing-masing dan mulai bertarung. Hasil dari adu serangan mereka tersebar hingga meracuni sebagian orang. Satya dan Fruto masih mencoba mengendalikan iblis-iblis itu sampai akhirnya Fran menyerang kedua iblis itu dan menarik perhatian mereka hingga berhenti bertarung satu sama lain. Perhatian kedua iblis itu mulai beralih ke arah Fran dan mereka mulai menyerang. Bune menyerang dengan telekinesis. Master menahan serangan itu juga dengan telekinesis. Rono mengubah bentuknya menjadi kabut racun. Serangan itu ditahan dengan tembok angin. Di sini Master akan fokus untuk menghalau serangan berbahaya dan Fran bisa fokus untuk melawan serangan fisik dari Bune dan Rono. Bune dan Rono masih terus menyerang. Fran hanya bisa menghindar dan sedikit menyerang balik. Satya dan Fruto terus berusaha untuk mengendalikan Diabolos agar tidak menyerang Fran. Fruto kagum dengan sosok Fran yang masih mau bertarung untuk menyelamatkan dirinya dan Satya. Sepertinya bibit cinta mulai muncul. Satya dan Fruto tidak bisa terus bergantung pada Fran. Sebagai pemegang kontrak, mereka harus bisa mengendalikan para Diabolos. Dengan tekad nakama yang mereka miliki, Satya dan Fruto berhasil menghentikan serangan Bune dan Rono yang mengarah pada Fran. Saat itu, rantai muncul pada tubuh Bune dan Rono yang menahan gerakan mereka. Sarut tidak senang karena iblis itu berhenti menyerang. Jadi dia memerintahkan kembali Fruto untuk menyuruh iblis itu menyerang. Sayangnya, kalung budak pada leher Fruto lenyap seketika karena kekuatan iblis. Sandy mencoba menyerang Fruto, tapi Bune tidak membiarkan itu dan segera mematahkan tangan Sandy. Kemudian Rono mengikat tangan kaki Sandy dan mematahkannya.
Iblis-iblis Diabolos itu sekarang sudah bisa dikendalikan dengan baik oleh Satya dan Fruto. Ketika pertarungan selesai, mereka kembali berpelukan karena Fran sangat mengkhawatirkan Satya dan Fruto yang sampai niat saling tusuk. Hehe. Fran membantu menyembuhkan orang-orang yang terluka sebelum melakukan penyerangan ke istana utama. Selena sangat berterima kasih pada Fran karena telah melindungi Miriam sampai dapat pelukan erat yang bikin iri orang-orang di belakangnya. Saat yang lain beristirahat, Fruto menghampiri Sandy yang sedang diikat. Fruto mencoba menggali informasi dari Sandy. Fran menawari bantuan, tapi Fruto bisa mengatasi ini sendiri. Meskipun ini pertama kalinya dia menginterogasi orang lain, tapi dia sudah cukup belajar untuk melakukan penyiksaan. Beneran psycho nih anaknya. Setelah disiksa sedemikian rupa, bahkan sampai buta, membuat Sandy akhirnya mau memberikan informasi. Berdasarkan ceritanya, Sandy itu sengaja membuat kondisi di mana Ratu diserang, kemudian dia datang untuk menyelamatkan Ratu. Kemudian dia membangun kepercayaan Phileas selama 10 tahun dan menunggu kesempatan untuk mengambil pedang Dewa Diabolos. Semua kejadian sejak di pelabuhan adalah rencananya, namun pertemuan dengan Garudi itu tidak disengaja, yang kemudian mereka bekerja sama. Fran menawarkan diri untuk menyembuhkan Sandy, tapi Fruto tidak mau karena itu sebagai bukti dosa yang dia tanggung. Si Fruto gaya dulu depan ayam. Setelah itu, faksi Selena mulai bersiap untuk melakukan pertarungan akhir. Mereka sudah membuat strategi untuk pertarungan kali ini. Pasukan utama diisi oleh tim sisik naga yang akan menyerang pelabuhan. Menggunakan Nokia yang dibawa Sandy, mereka mengirim pesan palsu bahwa pasukan revolusi akan menyerang penuh wilayah pelabuhan. Setelah mendapat sisaan dari Fruto, Sandy ini jadi penurut dan tidak lagi mementingkan kebanggaan negaranya. Informasi palsu ini bisa membuat Suarez bergerak karena pelabuhan merupakan tempat yang penting, jadi Suarez tidak akan meninggalkannya begitu saja. Kemudian untuk Fran dan para Tuan Putri, mereka membentuk tim sendiri. Mereka membuat tim elit yang akan menyusup ke istana utama untuk menangkap raja atau membunuhnya. Fruto dan Satya juga ikut bergabung dalam tim elit itu. Mereka merasa bersalah karena ulah Sandy, sehingga mereka merasa bertanggung jawab. Dan sekarang mereka juga sudah bisa mengendalikan iblis Diabolos, jadi kekuatan mereka akan cukup berguna. Dari kejauhan, Faluza melihat kalau istana kedua sudah ditaklukkan. Dia tidak sabar menunggu kedatangan Fran untuk menghilangkan rasa haus bertarungnya. Oke, segitu dulu ya guys. Part selanjutnya kita masuk perang akhir yang cukup menentukan. Setelah itu kita akan masuk ke LN-nya. Jadi ya tungguin aja. Oke lah, syukur narakum maratan ukhra fi video atali. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Aus ai.